Kalau dengar cerita Bang Andre tadi sepertinya untuk menentukan pendamping dari Pak Prabowo semuanya berjalan adem. Semuanya smooth tanpa riak dan gelombang. Walaupun hingga saat ini Pak Prabowo belum mengumumkan siapa yang akan ia pilih. Pak Fahri bagaimana penilaiannya? Ya, saya tadi sengaja memang meminta supaya bicara terakhir. Karena untuk mendapatkan data gitu. Sebagai peneliti saya kemudian akan memberikan kesimpulan yang sedikit ya semi konklusif di dalam dinamika politik internal koalisi Prabowo Subianto. Jadi kesan saya percaya kepada Andre bahwa itu sebuah koalisi yang solid, saya percaya. Tetapi dengan tambahan bahwa di atas koalisi itu ada seorang tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi. Gitu. Nah, seluruhnya kalau saya mau mengatakan itu kan all President mean, ya, Prabowo, Airlangga dan Zulhas dan satu lagi Erick Thohir, gitu. Nah, saya kira kata putusnya itu ada dua nanti. Mereka akan musyawarah setengah jam kata dia akan selesai. Ya. Tetapi kemudian yang finalnya itu adalah ketika kemudian Presiden Jokowi mengangguk. Ini yang kemudian saya lihat. Ya. Karena sekali lagi kalau kita membandingkan ya kepada PDI Perjuangan itu sudah relatif otonom ya dari pengaruh Presiden Jokowi. Gitu. Jadi satu-satunya yang kemudian sangat solid berada di belakang Presiden Jokowi itu adalah koalisi Prabowo. Gitu. Baik. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Andre tadi. Gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Menit, ya. Mungkin bisa dipersingkat juga Pak Fahri. Ya, akan singkat sekali. Yang kedua adalah kalau kita lihat sejarah. Gitu. Pertama adalah sejarah Habibie. Gitu. Habibie pada akhirnya itu disokong setengah-setengah. Ketika dia maju menjadi presiden pada 1999. Gitu. Oleh pasukan kuning. Maksud saya partainya Nurdin Khalid. Gitu. Yang kedua adalah Wiranto. Wiranto ya was elected ya sebagai calon presiden pada 2004 gitu. Dan pemimpinnya pada waktu itu adalah Golkar ya, pada waktu itu adalah Akbar Tanjung gitu. Tetapi kemudian soliditasnya itu juga ya tidak tampil justru ketika proses election itu berlangsung gitu. Nah, jadi pesan saya kepada Andre ya dan kepada Nurdin Khalid, jagalah itu dan jangan ulang sejarah. Gitu. Sebab ya Golkar bagaimanapun itu adalah partai lama di dalam bermain. Baik. Itu saja. Closing statement dari keduanya, Bang Andre mungkin betul menunggu agukan dari Pak Jokowi mengenai memilih pendamping? Memang betul bahwa Koalisi Indonesia Maju, ketua umumnya adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo Menteri Pertahanan Pak Jokowi, Pak Airlangga Menko Perekonomian Pak Jokowi, Bang Zulhas adalah Menteri Perdagangan. Dan juga Prof. Yusril punya sekjennya yang Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan saya rasa tidak ada salahnya didiskusikan atau dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Tapi sesuai dengan arahan Pak Jokowi menyampaikan dalam sidang paripurna 16 Agustus bahwa beliau tidak akan cawe-cawe. Ya, kan jadi intinya apa? Keputusan itu nanti diputuskan di dalam musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai politik. Baik, terakhir mungkin Pak Nurdin, kita ingin sekali minta bagaimana ketegasannya dari Golkar begitu. Ketika kemudian Pak Airlangga tidak dipilih, masih tetap berada di kubu yang sama, koalisi yang sama, gerbong yang sama? Kita tidak bisa berada begitu, tapi insya Allah Golkar akan solid dengan koalisi Indonesia Maju dan akan lebih solid lagi dan
saya yakin bisa memenangkan kalau Pak Prabowo memilih Pak Erlangga sebagai Erlangga, ya. calon wakil presiden. Baik, kita akan terus tunggu nanti. Kira-kira akan diumumkan siapa? Karena kalau Bang Andre ngebilangnya adalah momentum. Nah, ini kita akan tunggu momentumnya apakah di bulan ini September atau bulan depan Oktober. Tapi terima kasih Pak Nurdin, Bang Andre juga terima kasih, Pak Fahri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya.